Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, pada malam ini kita akan ngebahas tentang seringnya kita ngeposting hal-hal yang baik, tetapi ternyata itu hanya covernya doang. Kayak kita misalnya sering bilang subhanallah atau masya Allah, atau kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ternyata kata-kata itu tidak terlalu berasa di dalam hati kita. Ibaratnya kayak orang yang misalnya kalau di sosial media mah kita ngeposting sesuatu yang kelihatannya ekstrim, padahal kenyataannya biasa-biasa aja. Kita ngeposting kayaknya di sebuah tempat yang sangat langka, padahal itu cuma studio gitu. Kayak gitu juga dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ngeposting ibadah kita, kayaknya ibadah kita nih udah soleh banget, padahal ternyata ketika sholat kita tidak mengingat Allah, hanya berdiri, hanya ruku, hanya sujud, atau mungkin kita kelihatan ibadahnya khusyuk itu kalau banyak yang lihat. Tapi kalau kita sholatnya sendiri, jadi cepet-cepetan sholatnya. Ini berarti nggak sesuai antara postingan dengan realita. Banyak orang yang seperti itu. Giliran sholat di masjid, kita sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat sunnah qobliyah dulu, udah gitu zikir sambil merem gitu ya. Tapi begitu kita sholatnya di rumah, mungkin sesekali kita nggak sempat ke masjid, atau lagi kurang sehat atau gimana, kita sholatnya dimudah-mudahkan, nggak ada qobliyahnya, nggak ada tahiyatul masjidnya. Ya emang gak ada, namanya juga di rumah. Jangan serius banget. Gak ada tahiyatul masjid, oke, gak ada tahiyatul masjid. Dan memang gak bisa diganti juga dengan tahiyatul bait, ya. Kan tahiyatul masjid, tahiyatul bait. Kalau di masjid, tahiyatul masjid namanya. Kalau di rumah, gak ada tahiyatul baiti. Salat tahiyat rumah, gak ada. Tapi qobliyahnya juga gak ada. Ba'diyahnya juga nggak ada, atau nggak ada zikir juga setelahnya. Biasanya kita tadi merem sambil zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ternyata kalau sholat di rumah begitu salam langsung meraih handphone, mau lihat nih udah berapa yang nge-like, mau lihat WA siapa yang tadi kayaknya masuk, soalnya ada suara dering atau suara kode WA masuk. Artinya kok nggak sama ya kualitas kita sholat ketika dilihat orang lain dengan kualitas kita sholat ketika kita sendiri. Kenapa tidak sama? Berarti beda nih antara yang diposting dengan realita. Dan tahukah kita bahwa yang melihat kita sholat itu bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Di masjid Allah lihat, di rumah Allah lihat. Sholat ketika berjamaah, Allah memandang kita seolah-olah kita cuma sendiri. Apalagi ketika kita sholat sendiri di malam hari, Allah juga memandang kita, tidak meninggalkan kita karena kita sendiri. Sehingga kalau kita hanya memposting sholat, tetapi bukan sholat yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap sholat kita itu cuman pencitraan. Bahasa agama pencitraan di situ yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa
qalilah. Salatnya tuh riya. Riya dalam bahasa kita mah pencitraan. Begitu orang banyak, salatnya kayaknya kesannya soleh banget. Begitu sendiri, salatnya buru-buru. Ini namanya yura'unan nas. Salatnya salat pencitraan. Postingannya tuh postingan inilah realitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mengatakan kalimat-kalimat yang luar biasa, tetapi hati kita tidak seperti makna di dalam kalimat itu. Kehidupan sehari-hari kita tidak seperti karakter dari kalimat itu. Kita pakai brand iman. Brand iman itu la haula wala quwata illa billah. Brand iman itu la ilaha illallah. Brand iman itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Brand iman itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini semuanya brand iman. Sama kayak tadi brand musik, brand olahraga ekstrim sport misalnya, semuanya punya brand. Kalau kita pakai brand itu tapi tidak mewakili karakter dari brand itu kesannya pencitraan. Atau lagi puber. Kayak orang lagi senang, baru-baru senang misalnya main di laut, pasti dia akan cari misalnya baju yang tulisan brandnya gede gitu, Quicksilvernya yang besar, atau Rip Curl. Supaya orang tahu bahwa saya mah anak pantai. Ini karena lagi semangat. Tapi dia ternyata nggak bisa berenang. Pakai bajunya Quicksilver tapi nggak bisa berenang. Atau dia pakai brand-brand berenang gitu yang biasa dipakai sama perenang-perenang pro, tapi ternyata dia juga kalau berenang pakai ban gitu. Nah ini berarti nggak sesuai dengan realitasnya. Itulah yang terjadi dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 mengatakan ternyata nggak semua orang yang mengaku beriman di mata Allah dia adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Ibaratnya nggak semua orang yang pakai sepatu Vans adalah anak skate. Nggak semua orang yang pakai baju Quicksilver adalah anak surfing. Nggak semua orang yang pakai sepatu Nike adalah pelari misalnya. Gak semua orang yang pakai brand tertentu adalah mewakili dari olahraga yang sebetulnya dikampanyekan oleh brand itu. Gak semua. Ada yang sejati, ada yang cuma pencitraan. Kalau bahasa kasarnya. Atau ada yang cuma hobi doang gitu. Saya mah senang memang pakai baju dengan brand ini. Tapi dia tidak mewakili karakter dari brand tersebut. Sehingga Allah mengatakan, ada yang pakai kalimat-kalimat brand iman, wa ma hum bimu'minin. Mereka ternyata bukan orang yang beriman. Kalau dalam urusan brand dunia masih wajar. Kita pakai brand-brand tadi ternyata bukan pemain olahraganya, nggak masalah. Bahkan sekarang banyak fashion branded, tapi sebutlah yang KW-nya gitu. Pakai sepatu, pakai kaos, pakai kupluk, pakai topi dengan brand-brand tertentu, ternyata itu KW. Masih oke lah kalau di dunia mah. Bahkan dari brand itu sendiri nggak dihilangkan. Kalau ada yang mau mengkawinkan mereka, justru itu akan menaikkan brand mereka misalnya. Tapi kalau dalam urusan iman, nggak bisa pakai brand KW. Kalau kita pakai brand KW, Allah alimun bidatis sudur, dan kita akan digolongkan termasuk orang yang muna_fake, FAKE. Berarti dia orang yang suka nge-fake dalam iman, dan itu bahaya banget. Coba teman-teman buka Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 8. Surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Nah, apa kata Allah di sini? Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dia ngeposting dan dia pakai captionnya, saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu captionnya dia. Atau dia pakai brand-brand iman. Kami ini orang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba. Inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Dia ngaku beriman dengan lisannya, dengan postingannya, dengan captionnya. Ternyata tiba-tiba Allah komen. Bukan malah Allah nge-like, justru Allah kok komen di bawah. Apa komen Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Tapi kan mereka bilangnya beriman, tapi Allah lebih tahu isi hatinya. Allah lebih tahu karakter atau kehidupan realitasnya, sehingga Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Ditambah lagi Allah mengatakan yukhadi'un Allah. Mereka cuma pengen pencitraan, pengen ngebohongin Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Tapi mereka enggak sadar. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Kata Allah, fi qulubihim marad. Ada yang bermasalah di dalam jiwa mereka, hati mereka, mental mereka itu agak bermasalah. Ternyata mereka itu orang-orang yang senang eksis tapi nggak mau original. Yang senang eksis tapi nggak mau usaha, pengen jalan pintas. Makanya dia gunakanlah cara-cara pencitraan. Pengen terlihat bahwa dia jalan-jalan ke luar negeri. Akhirnya dia sering-sering ngedit foto. Foto biasa diedit, di crop gitu, taruh di belakangnya ada menara Eiffel gitu. Wah, saya dari Prancis. Kita aja bisa tahu ini mah hasil editan, apalagi Allah. Kita aja kalau ngeliat, coba ya teman-teman bayangin, dapat postingan dari seseorang yang kita following. Dia lagi berdiri gitu, belakangnya tuh menara Eiffel. Pas kita perhatiin, wah nggak mungkin nih. Pertama emang anaknya kayaknya gimana ceritanya bisa ke Prancis gitu ya, agak-agak nggak mungkin. Kedua, pas kita perhatiin secara Photoshop atau apa, ternyata ini hasil editan banget. Ukuran orangnya dengan ukuran menara Eiffelnya lebih gede orangnya misalnya. Kan nggak mungkin tuh. Atau segimanapun dia mengulik sampai halus banget hasil editannya, kadang ketahuan juga, mah ini mah hasil editan foto. Kira-kira kita akan nge-like nggak foto kayak gitu? Kecuali di captionnya dia harai. Dia mah di captionnya dibuat
ngabodor aja gitu, bukan serius, bukan alhamdulillah bisa jalan-jalan ke Paris. Kan kalau kayak gitu mah kan serius tuh, pasti orang nggak akan nge-like kan. Tapi kalau ini mimpi saya, tapi baru bisa difoto doang, nah itu orang akan oh ya nge-like gitu, karena dia jujur. Sama kayak saya pernah tuh ngeposting lagi paddling sama anak-anak saya, Aisyah, Maryam, satu longboard gitu. Ternyata kita paddlingnya nggak di Mentawai, tapi gambar lautnya tuh gambar laut Mentawai dengan ombak yang 4 meter. Terus padahal kita lagi paddlingnya tuh di Danau Kota Baru Parahyangan. Saya crop karena hari liburan, tapi saya buat hari gitu di captionnya, liburan karena nggak bisa kemana-mana, ya udah edit foto aja lah gitu ya. Jadi orang akan lihat oh ini memang mau main-main dia, bukan serius. Coba bayangin kalau lagi kayak gitu saya captionnya gini, wah beruntung banget bisa nunggu ombak di Mentawai bersama para server pro. Wah itu bakalan dihujat sama netizen. Ah lo ngaku-ngaku dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu nggak benar. Padahal kita cuma manusia biasa. Tahu kalau postingan itu hasil editan. Gimana Allah? Begitu kita ngedit realitas dengan pencitraan, kita ngeposting kalimat-kalimat caption yang keren, kemudian ngeposting ritual-ritual yang terkesannya keren cuma di depan orang banyak, supaya karena yang ngefollow kita waktu itu satu masjid. Allah tahu, alimun bidzatis sudur. Ah ini mah hasil editan kata Allah. Ah ini mah cuma pencitraan, sehingga Allah nggak mau nge-like. Malah Allah komen yang membuat kita jadi malu. Allah komennya di antara para malaikat, sehingga malaikat juga nggak akan nge-like kita. Ini analogi tentang gimana kita ngeposting di sosial media, ternyata itu juga bisa berlaku, bahkan lebih sensitif jika kita ngeposting hidup kita di hadapan yang maha tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bilang ada masalah di mental orang itu. Fi qulubihim maradun. Ada masalah dalam mental dia. Coba buka lagi surat Al-Hujurat, surat 49. Surat Al-Hujurat, surat 49, ayat 14. Surat Al-Hujurat, ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a Inna Allah ghafurur rahim. Kata Allah, ada orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang pedalaman, bilang gini, amanna, kami beriman. Lagi-lagi dia ngeposting dan dengan captionnya keren, amanna, kami telah beriman. Allah komen tuh, Allah ngerespon, kata Allah, kullam tu'minu, bilang ke dia, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian hanya boleh mengcaption, kami baru masuk Islam, belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian dan Allah lebih tahu isi hati hambanya. Jadi ternyata teman-teman, gak semua orang yang mengaku beriman, gak semua orang yang mengucapkan kalimat-kalimat indah, itu Allah nge-like, gak semuanya.
Allah sampai bilang nge-mention malaikat. Kan ada hadis Allah nge-mention malaikat, tahu hadisnya? Gimana? Kata Nabi, kalau Allah cinta ke seorang hamba, Allah akan bilang kepada Jibril, ya Jibril, aku cinta kepada fulan, maka cintailah dia. Akhirnya Jibril pun mencintai dia. Kalau bahasa kita, Jibril pun akhirnya nge-follow dia. Setelah Jibril nge-follow dia, cinta sama dia, Jibril nge-mention kepada malaikat yang lain. Kata Jibril, wahai malaikat, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, aku juga cinta kepada fulan, maka cintailah dia. Akhirnya malaikat nge-follow dia dan mencintainya. Lalu malaikat itu turun ke dunia, nge-mention semua makhluk kecuali manusia dan jin yang gak bisa mendengar ucapan malaikat. Sehingga semua makhluk akan nge-follow dia, mendoakan dia dan mencintai dia. Tapi ternyata gak semua orang yang nge-posting keren-keren kayak ini Allah nge-like atau Allah mau nge-mention para malaikat. Enggak. Karena Allah maha tahu isi hati hambanya. Kalau kita dengan makhluk mungkin kita bisa sama teman kita atau mungkin dengan pasangan kita bisa gombal ya. Kau cintaku, kau sayangku, gitu kan ya. Kau jantungku selalu. Kita, oh keren nih lagu terbaru. Dibeli pas lagi audisi gitu. Harganya berapa? 5 juta ya. Wah luar biasa nih lagunya keren nih. Pas didengar sama pasangan kita, aduh romantis banget ya. Dia mah akustik, lagunya tuh lagu kekinian gitu. Wah berarti dia orangnya romantis. Walaupun hatinya mungkin gak kayak gitu. Dia tidak tahu. Tapi ketika kita bilang, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah akan ngelihat hati kita sama enggak dengan ucapan kita. Kalau enggak sama, Allah akan bilang, benar gitu. Kalau sama, Allah akan mengatakan, raditu, aku ridho kepada dia. Radhiyallahu an.